Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita kembali boleh bertemu. Sekali lagi, walaupun karena keadaan yang ada dan kita harus mengadakan ibadah secara online, tetapi kita tetap memiliki semangat, kekuatan supaya kita boleh tetap membangun iman kita. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini dari kitab 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, baik kalau kita menjalani hari-hari kita, tentu kita pengennya hidup itu nyaman, aman, tanpa ada masalah. Sehingga untuk nyaman, aman, tanpa masalah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin dekat, kita melayani Tuhan, kita mengabdikan diri dengan tujuan supaya tidak ada masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Ketika kita sudah mendekatkan diri, ketika kita sudah tenanan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ternyata masalah itu datang. Sehingga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, ternyata di situ saudara bisa lihat itu juga dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sebelumnya menyatakan tentang bagaimana dia memiliki penyataan. Kalau kata penyataan ini bukan pernyataan, tetapi penyataan bagaimana Allah itu menyatakan diri kepada Paulus. Dan Paulus mengalami hidup di dalam Kristus. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus mungkin berkata, aku melayani Tuhan sudah sungguh-sungguh. Aku mengabdikan diri kepada Tuhan sudah sungguh-sungguh. Aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan dengan sudah sungguh-sungguh. Tetapi ternyata di ayat yang ke-7 disebutkan bagaimana ternyata ada duri dalam daging. Rasul Paulus berkata duri dalam daging. Artinya apa? Rasul Paulus itu sebenarnya kalau kita lihat, dia mengalami daging yang luar biasa. Artinya apa? Menikmati hidup yang luar biasa. Tetapi ternyata ada duri di dalam daging itu. Ada permasalahan di tengah-tengah kenikmatan. Ada pergumulan di tengah-tengah sukacita. Saudara, sebenarnya Rasul Paulus berkata, aku sudah tenanan Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh Tuhan, saya sudah gak usah dipakasi duri dalam daging Tuhan. Tetapi kenyataannya Rasul Paulus sebagai tokoh agama, sebagai tokoh iman yang luar biasa, ternyata juga mengalami. Ingat, Rasul Paulus juga mengalami situasi seperti itu. Yaitu apa? Mengalami situasi sulit. Ada situasi yang tidak menyenangkan, ada pergumulan, ada tantangan, ada hal yang harus dihadapi, ada hal yang harus diselesaikan. Itulah
duri dalam daging dalam kehidupan Rasul Paulus. Saudara, kita pun tentunya kita juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh, aku sudah tenanan, aku sudah pelayanan, aku sudah mengabdikan hidup, aku sudah murni, tulus, total melayani Engkau. Dan aku pengen, sudahlah adanya nikmatnya saja. Tetapi ternyata apa, saudara? Di situ Tuhan tetap memberikan duri dalam daging. Duri dalam daging itu bicara ada satu, kalau kita melihat ya, ada daging yang enak, tetapi ada duri itu untuk nyisir-nyisir. Ada sesuatu yang harus kita pilahkan, ada sesuatu yang harus kita hati-hati supaya kita bisa menikmati daging itu. Untuk itu saudaraku yang terkasih, baik ada permasalahan. Padahal kalau kita melihat Rasul Paulus sudah jelas di sana katakan, aku sudah sungguh-sungguh, aku sudah mengabdikan hidupku, aku sudah totalitas mendirikan beberapa jemaat, aku sudah melayani dengan total, aku tidak mau aku tidak mau menjadi orang yang lemah sehingga aku harus bekerja untuk menutupi kebutuhan dalam pelayanan. Sehingga di situ Rasul Paulus sudah berkata, aku sudah total. Tetapi kenapa harus ada duri dalam daging? Saudara, ini tentunya juga menjadi penguat buat kita. Kita mungkin berkata, aku sudah total Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh Tuhan. Tetapi kenyataannya ada duri dalam daging, ada pergumulan, ada tantangan, ada hal yang berat yang harus kita hadapi. Saudara, saya juga merasakan, saudara, saya ketika begitu berada di tempat ini, saya bersama dengan ibu sudah total melayani Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, apakah perjalanan hidup kami mulus? Tidak. Kami mengalami proses demi proses. Tidak mulus seperti sekarang tahu-tahu udah enak, tidak, saudara. Ada tahapan untuk saya boleh mencapai kenikmatan itu. Ternyata ada duri dalam daging, ada sesuatu yang harus kami hadapi. Tetapi saudara, ternyata apa yang kami cermati sekarang ini adalah sebenarnya di balik permasalahan kita, kalau saudara lihat, disebutkan ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara, selain sudah sungguh-sungguh hidup, menata hidup dengan total, menata hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, sudah mengerjakan pekerjaan gereja, sudah mengerjakan pekerjaan lingkungan masyarakat, sudah mengerjakan lingkungan keluarga dengan total, dengan kemurnian hati. Ini jadi orang yang sudah teman, saudara. Tetapi ternyata apa? Duri dalam daging masih ada. Dan yang kedua, kalau kita melihat di situ langkah Paulus bukan hanya ketika dia sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengabdikan diri dengan sungguh-sungguh, bukan hanya itu, tetapi saudara bisa lihat bagaimana sebenarnya Rasul Paulus bukan hanya itu. Dia kalau dikatakan aku sudah 3 kali berdoa. Kalau kata 3 kali berdoa itu menyatakan apa? Aku wis doaku orang ngecek-ngecek. Aku doaku orang setengah-setengah, orang biaya-biaya, tetapi aku sudah total berdoa. Minta kepada Tuhan. Nyenyune sudah tenanan. Tetapi kenapa masih ada duri dalam daging? Saudara, jadi kadang-kadang ini menjadi referensi buat kita. Kita mungkin hari ini juga berkata, Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh, aku sudah bersih, aku sudah total, aku sudah tulus, aku belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan hanya keuanganku, bukan hanya pikiranku, tetapi justru hatiku, tenagaku, semua sudah aku serahkan kepada Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan ada masalah yang besar ini? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara juga berdoa, berkata, Tuhan, aku sudah berdoa sungguh-sungguh setiap pagi, siang, sore, setiap pagi, siang, sore. Aku berdoa setiap saat supaya tidak ada masalah padaku. Tetapi kenapa masih ada? Saudaraku yang terkasih Tuhan, ini sama dengan apa yang kita alami, dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ternyata saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
duri dalam daging itu. Justru ketika kita mengalami masalah, kita akan melihat ayat yang ke-9 bersama-sama. Disebutkan di sana. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, ini dibalik duri dalam daging, ternyata Tuhan ingin menunjukkan kepada apa? Kepada kita. Apa? Yaitu menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan itu sebenarnya punya kekuasaan yang luar biasa. Dan supaya kita boleh merasakan karya Tuhan yang dikerjakan atas kita. Kalau kita dalam zona nyaman, mungkin kita berkata, oh aku ini kan aku. Tetapi justru dalam keadaan lemah, kita boleh melihat bagaimana karya Tuhan itu luar biasa buat kita. Untuk itu, di sana dikatakan, cukuplah kasih karuniaku, aku tidak akan menghina bubukkan kamu. Justru dalam keadaan ini, aku ingin melatih kamu, aku ingin mencurahkan, aku ingin supaya kamu bisa merasakan kasihku yang begitu luar biasa, karyaku yang luar biasa, kuasaku yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau beberapa saat yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, apapun yang kita alami, kemarin saya sampaikan bahwa kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa besar. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besarnya luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tak terduga. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang betul-betul tak terhitung. Besar tak terduga, tak terhitung. Besar tak terduga, tak terhitung. Besar tak terduga, tak terhitung. Itu menjadi kekuatan buat saya ketika, saudaraku yang terkasih Tuhan, aku mengalami situasi nyaman. Mungkin aku tidak pernah merasakan karya Tuhan yang besar, tak terduga dan tak terhitung. Tetapi justru dalam kelemahanku lah aku bisa melihat Tuhan punya karya yang besar, yang tak terduga dan yang tak terhitung. Saudara pernah bisa rasakan bagaimana ketika kita bisa melihat, kita bisa dalam kondisi situasi sulit, kita bisa merasakan karya Tuhan yang besar, yang tak terduga dan yang tak terhitung jumlahnya. Di balik permasalahan, di balik pergumulan, saudara akan melihat, aku ternyata dalam kondisi kelemahanku, aku bisa merasakan, oh pekerjaan Tuhan ini luar biasa, mujizat Tuhan luar biasa. Di tengah-tengah tantangan ini, oh ternyata Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tak terduga. Kalau kita hitung-hitung secara matematik ini nggak mungkin. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, pekerjaan yang tak terduga itu dikerjakan atas kita. Dan kita bisa merasakan bagaimana karya Tuhan yang tak terhitung itu. Kita bisa menghitung. Kita bisa menghitung berkat Tuhan. Ini kita diberkati, besok diberkati lagi. Besok diberkati lagi. Besok diberkati lagi. Ini saudaraku yang terkasih Tuhan, bisa dirasakan saat apa? Saat kita lemah. Tetapi justru kalau kita dalam keadaan kemegahan kita nggak akan pernah bisa merasakan itu. Sehingga syukur kita hilang, saudara. Tetapi dalam kelemahan kita bisa bersyukur. Oh Tuhan luar biasa. Karyamu besar luar biasa. Tuhan karyamu tak terduga. Tuhan karyamu bertubi-tubi diberikan kepadaku, sangat tak terhitung jumlahnya. Saudaraku yang terkasih Tuhan, itu bisa kita rasakan ketika kita lemah. Sehingga Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku, sebab justru dalam kelemahanmu lah aku akan melakukan pekerjaan yang lebih dahsyat luar biasa padamu. Untuk itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai terapannya, mungkin hari ini kita sedang protes di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh. Tuhan, aku sudah berdoa, tetapi kenapa masalah itu datang kepadaku? Hari ini Tuhan berkata kepada kita, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahan mulah aku bisa menyatakan dan kamu bisa merasakan. Ingat, aku bisa menyatakan, kamu bisa merasakan bahwa
aku melakukan pekerjaan yang besar. Bahwa aku melakukan pekerjaan yang tak terduga. Bahwa aku mengerjakan pekerjaan besar yang tak terduga, yang tak terhitung jumlahnya. Saudara bisa punya ucapan syukur luar biasa. Inilah saudara fungsi duri dalam daging, fungsi pergumulan, fungsi kelemahan kita. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita lemah oleh kelemahan kita. Justru di kelemahan ini kita melihat, kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Dan di situ kita boleh merasakan pekerjaan Tuhan besar. Kita boleh merasakan pekerjaan Tuhan yang tak terduga. Kita boleh merasakan pekerjaan Tuhan yang tak terhitung jumlahnya. Saudaraku yang terkasih Tuhan, hari ini jangan protes di hadapan Tuhan. Saudara sedang mengalami situasi berat, jangan protes di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan hari ini ingin menyatakan, saudara, saya mau katakan sekali lagi, Tuhan ingin menunjukkan perbuatan-perbuatan besar atas hidup kita. Saudara, saya ingin mau katakan, Tuhan ingin menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang tak terduga atas saudara. Saya ingin mau menyatakan bahwa Tuhan ingin menyatakan pekerjaan-pekerjaan besar tak terduga yang jumlahnya tak terhitung buat saudara. Sehingga dengan kelemahan justru saudara dan saya bisa mensyukuri segala sesuatu di hadapan Tuhan. Jangan protes di tengah-tengah kelemahan, tetapi belajarlah di tengah-tengah kelemahan. Saudara boleh merasakan mujizat karya dan apa yang Tuhan lakukan dengan luar biasa buat hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Engkau memberkati kami hari ini. Ada duri dalam daging. Mungkin kami sudah berkata, Tuhan, aku sudah melayani dengan tulus. Aku sudah melayani dengan murni. Aku melayani dengan total. Tetapi kenapa ada duri dalam daging Tuhan? Ini pertanyaan yang ada pada kami. Dan mungkin kami juga sudah berkata, Tuhan, aku berseru, aku sudah berdoa. Dan ini pertanyaan buat kami. Tetapi hari ini Tuhan sudah menjawab kepada kami. Kenapa harus ada kelemahan? Kenapa harus ada tantangan? Kenapa harus ada pergumulan dalam hidup kami? Ternyata Tuhan, justru dalam kelemahan itulah Tuhan mau menyatakan karya pekerjaan Tuhan yang besar, keajaiban Tuhan yang besar itu, keajaiban Tuhan yang tak terduga itu, keajaiban Tuhan yang tak terhitung itu diberikan atas kami, sehingga kami boleh semakin merasakan setiap berkat Tuhan. Untuk itu Bapa, hari ini kami dijawab oleh Tuhan. Dan kami mendapatkan kelegaan. Kami akan tetap kuat menghadapinya. Sebab Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami tidak berjalan seorang diri, tetapi Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan menggandeng kami. Dan Tuhan menolong kami. Itu yang menjadi keyakinan kami. Untuk itu kami akan jalani bersama dengan kekuatan yang Tuhan berikan atas kami. Untuk itu hari ini Tuhan, kami serahkan setiap apa yang kami lakukan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu kami mohon berkat Kau berikan atas kami semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baiklah, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa. Sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah perekonomianmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita. Tetap kuat, tetap semangat, dan jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.